Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat gak sih, waktu mapel PKN kemarin kan kita bahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa ya. Dan sikap itulah yang bikin negara kita ini merdeka sekarang. Bener banget, akibat kesatuan dan kesatuan kemerdekaan itu, bangsa Indonesia ini bisa mencapai kemerdekaannya. Bukan karena kehadiran dari penjajah, melainkan bangsa Indonesia sendirilah yang memerdekakan bangsanya. Betul, seandainya tiba-tiba negara kita ini sudah tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan, pasti warganya akan saling berkelahi. Entah itu karena perbedaan ras, suku, ataupun yang lainnya. Bener banget, gak bisa bayangin sih kalau waktu itu bangsa Indonesia gak bersatu buat persatuan kemerdekaan Indonesia. Iya ya. Oh iya, waktu itu kan IR Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kamu ingat gak isi dari teks proklamasi itu? Sedikit sih, agak sama-sama gitu. Bunyinya kayak gini bukan? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kemerdekaan tidak akan pernah terjadi apabila tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu kita jaga supaya negara kesatuan Republik Indonesia tetap menunjukkan eksistensinya dan menjadi negara mandiri yang terbebas dari berbagai intervensi atau campur tangan asing. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu terdapat sejumlah konsep dasar, di antaranya adalah persatuan, kesatuan bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Makna konsep persatuan secara sederhana ialah gabungan, ikatan, dan kumpulan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Kesatuan yang kita anut juga meliputi aspek alamiah, konsep kewilayahan, dan aspek sosial atau ipolexosbud hanfak. Dalam aspek sosial, sebagaimana yang diutarakan oleh Bakri, kesatuan diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu satu, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam artian bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, yaitu A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, yaitu A. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap warga
negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Konsep patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Ciri-ciri patriotisme diantaranya cinta tanah air, rela berkorban, menempatkan persatuan kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, dan tidak kenal menyerah. Faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan yaitu 1. Pancasila, 2. UUD tahun 45, 3. Sang Saka Merah Putih, 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, 5. Bahasa Indonesia, 6. Sumpah Pemuda. Selanjutnya adalah konsep nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat dan pasal-pasal menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dituangkan dalam 5 pasal, yaitu Pasal 1 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, Pasal 18B ayat 2, Pasal 25A, dan Pasal 37 ayat 5. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menurut Dadang Sundawa diantaranya sebagai berikut. A. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. B. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. C. Dalam pengembangan wilayah, mempunyai konsep wawasan Nusantara. D. Semangat Sumpah Pemuda. E. Memiliki tata krama atau keramah-tamahan. F. Memiliki wilayah yang amat strategis. G. Memiliki keindahan alam Indonesia dan keanekaragaman flora dan faunanya. H. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia yaitu Candi Borobudur. I. Wilayahnya sangat luas yaitu 5.193.250 km persegi meliputi daratan seluas 2.027.087 km persegi dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. C. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. Keunggulan lainnya, tahun 1955, bangsa Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam menyelenggarakan konversi Asia Afrika. Tahun 1992 dipercaya menjadi tuan rumah KTT non-blok dan salah satu negara pendiri gerakan non-blok tersebut mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia secara garis besar ada 3, yaitu 1. Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan faktor penghambatnya adalah 1. Munculnya gejala etnosentrisme, yang kedua melemahnya budaya bangsa, yang ketiga kebinekaan keberagaman pada masyarakat Indonesia, yang keempat geografis, yang kelima pembangunan yang tidak merata. Contoh penghambatnya yaitu kerusakan Jakarta tahun 1998, kelompok separatis di Papua, dan penurunan patung Buddha di Sumatera Utara. Perilaku yang menunjukkan sikap yang menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ketika berada di rumah, kita harus saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Kedua, ketika berada di sekolah, kita harus menampilkan sikap dan perilaku saling menolong dan saling berbagi dengan teman, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Ketiga, ketika berada di masyarakat, kita harus saling tolong-menolong, saling menjaga perasaan, saling menghormati, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah, bersikap arif. Sikap dan perilaku yang sudah disebutkan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa terjaga.